pulang dari kantor lebih awal. Sore itu Damar datang kembali ke rumah sakit. Ia tolak ajakan Ayuna yang ingin bersamanya. Damar akan berusaha meraih kembali hati Saka. Didapatinya Saka sendirian di ruang itu sedang tertidur. Kemana Raisa dan Bi Imas? Samar-samar mendengar suara orang muntah-muntah di kamar mandi. Raisa. Damar membuka pintu kamar mandi dan mendapati Raisa bersandar ke dinding dengan wajah pucat. Diambilnya handuk, dibersihkannya wajah istrinya itu, dan dirangkulnya keluar kamar mandi, lalu didudukkan di sofa. Diambilnya air hangat dari dispenser yang tersedia di ruang itu. Minumlah. Raisa menerima gelas itu dan meminumnya. Terasa hangat mengalir di tenggorokannya. Mengapa nyaman sekali berada dalam pelukan suaminya itu. Mual yang sejak tadi mengganggunya sekarang sudah hilang. Damar tidak melepas pelukannya. Diusapnya lembut kepala istrinya itu. Dikecupnya kening itu dengan sepenuh hati. Kamu kecapean sayang. Sejak semalam kamu tidak istirahat karena mengurus anak kita. Berbaringlah agar bisa beristirahat. Damar menggeser duduknya agar Raisa bisa berbaring dan meletakkan kepala istrinya itu di pangkuan Damar. Aneh bin ajaib, otak warasnya menolak perlakuan Damar, tapi tubuhnya sangat menginginkan tetap berada dalam pelukan suaminya itu. Kok otak dan tubuh mulai tidak sinkron ya? Raisa memejamkan matanya. Mungkin ia sempat tertidur dalam posisi nyaman itu. Ia terbangun ketika mendengar ada yang datang dan memberi salam. Begitu membuka mata, yang pertama terlihat olehnya adalah wajah Damar suaminya yang begitu dekat dengannya, dan kepalanya yang berada di atas paha suaminya yang duduk bersandar di sofa. Spontan Raisa duduk dan menjauh dari Damar. Tapi karena gerakan tiba-tiba itu, pandangannya jadi gelap. Ditenangkannya sesaat dirinya sampai rasa pening itu hilang. Kamu sakit, Sa. Bunda mendekatinya. Rupanya Bunda dan Ayah datang menjenguk cucunya. Damar berdiri menyalami kedua mertuanya dan memberi tempat duduk pada Bunda dan Ayah. Orang tua Raisa menyambut salamnya, namun tak bicara sepatah kata pun pada Damar. Mungkin karena semalam kurang tidur, jadi agak sedikit pusing, Bun. Tapi ini sudah enakan kok. Ini Bunda bawakan jus jambu batu. Tadi Bunda bikin sendiri. Minumlah. Ini Bunda juga bikin arem-arem untuk kalian di sini. Bunda menaruh bawaannya di meja. Baru kemudian ia mendekati cucunya yang mulai terbangun. Saka masih terlihat lemas, tapi wajahnya berseri melihat kakek dan neneknya datang. Mereka bercanda bertiga, mengabaikan Damar yang menatap dengan wajah pilu. Raisa menikmati jus yang dibawakan Bunda. Enak sekali. Satu gelas langsung direguknya. Lalu arem-arem juga dilahapnya dengan nikmat. Mungkin karena tadi isi perutnya terkuras semua, jadi menuntut untuk diisi. Arem-arem buatan Bunda istimewa. Selain beras, juga diisi wortel, kentang, dan daging giling. Sudah beberapa hari ini, ia menginginkan arem-arem seperti itu. Baru sekarang kesampaian. Nanti akan dimintanya Bunda membuatkan lebih banyak lagi. Bangun keesokan harinya, Raisa kembali merasa mual dan pusing. Semalam ia kurang tidur lagi karena Saka sempat mimisan. Meski ada Hanum yang bisa gantian menjaga Saka, tetap Raisa tidak bisa tidur karena khawatir kondisi Saka makin parah.
Ketika Bi Imas datang untuk gantian dengan Hanum, Raisa pamit sebentar untuk periksa ke poliklinik. Ia perlu obat untuk menghilangkan pusing dan mualnya. Setelah diperiksa, dokter memberi pengantar untuk ke dokter kandungan. Loh, kok ke dokter kandungan? Meski heran, tapi Raisa menurutinya. Ibu datang dengan suaminya, tanya dokter cantik itu. Tidak, suami saya sedang di kantor. Baik, ibu berbaring. Saya mau periksa dulu. Dokter itu melakukan beberapa pemeriksaan, termasuk mengambil urin dan USG. Kembali ke kursinya, dokter itu tersenyum pada Raisa. Bu Raisa, selamat ya. Anda positif hamil. Ini anak keberapa? Duar. Bagai petir menggelegar, mengejutkan Raisa. Dirinya hamil, padahal sejak memergoki Damar dengan Ayuna dulu, ia tidak pernah melayani suaminya lagi. Kecuali, ya, saat ia dipaksa oleh Damar malam itu. Apakah benih itu tumbuh subur di rahimnya sekarang ini? Ada masalah, Bu? Dokter itu bertanya lembut, melihat Raisa seperti terkejut dan tidak siap mendengar pernyataannya tadi. Raisa tersenyum sambil menggeleng. Tak mungkin membuka cerita dirinya pada dokter tersebut. Enggak, dokter. Kaget saja karena anak pertama saya sudah berumur 5 tahun. Selama itu kami selalu berharap agar adiknya segera hadir. Ternyata baru sekarang diberi olehnya. Terima kasih dokter. Setelah menerima resep dan beberapa penjelasan dari dokter, Raisa meninggalkan ruang itu dengan kepala semakin pusing. Ia mencari sebuah tempat duduk yang agak sepi. Ia ingin menyendiri sesaat. Hatinya sangat gundah, pikirannya sangat kacau. Ya Tuhan, aku tak mungkin menolak kehadiran bayi ini, anakku sendiri. Ia hadir dalam perkawinan yang sah, tapi aku juga tak ingin meneruskan pernikahan dengan ayahnya. Hati ini sudah tertutup. Apa yang ia lakukan dengan Ayuna sungguh perbuatan terkutuk yang tidak bisa dimaafkan. Raisa menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Ia khawatir kalau Damar tahu akan kehamilannya ini, itu akan menjadi alasan bagi Damar untuk menolak perceraian mereka. Sedangkan Raisa ingin segera selesai dengan Damar. Nanti kalau Ayuna sudah dicerai oleh Malik, biar Damar segera menikahi wanita itu. Tak baik berlama-lama berbuat maksiat. Berlama-lama menunda perceraian, Raisa juga khawatir pada dirinya sendiri. Kemarin sore, ia begitu terhanyut dalam pelukan suaminya itu. Terasa sangat nyaman dan rasa mual yang mengaduk-ngaduk perutnya hilang begitu Damar memeluknya. Raisa tak ingin itu terjadi lagi. Bila hatinya lemah, Damar akan semakin mengikatnya. Memang sering terjadi pada wanita hamil. Rasa mual yang terjadi pada awal kehamilan bisa teratasi oleh aroma tubuh suami. Rasa pusing yang menyerang bisa hilang bila sudah dipeluk dan dibelai oleh suami. Itu dibuktikan sendiri oleh Raisa kemarin. Sejak pagi, ia diserang rasa mual dan pusing. Sembuh seketika saat Damar memeluknya. Raisa tidak mau kejadian tersebut terulang lagi. Akan ditanggungnya sendiri segala akibat yang timbul karena kehamilannya ini. Mau tidak mau, Raisa juga harus memikirkan langkah selanjutnya. Nanti ia akan punya 2 orang anak yang akan berjauhan dari ayahnya. Raisa akan menjadi single parent dalam merawat anak-anaknya. Selalu anak-anak yang jadi korban dalam setiap perceraian orang tua.
Memikirkan hal tersebut, ia merasa dadanya sesak. Gumpalan tangis mendesak di tenggorokannya. Satu sisi, ia ingin anak-anaknya hidup dalam keluarga lengkap. Ada ayah dan ibu yang merawat dan menampingi mereka dengan sepenuh kasih sayang sampai dewasa kelak. Tapi apa yang sudah dilakukan Damar amat sangat menyakitkan Raisa. Masih pantaskah Damar menjadi ayah yang baik untuk anak-anak mereka? Sanggupkah Raisa hidup berdampingan lagi dengan Damar yang dengan bejatnya telah menghancurkan rumah tangga mereka? Kalau saja Damar tidak melakukan pemaksaan pada malam itu, tentu semua ini tak akan terjadi. Mereka bisa bercerai tanpa beban bagi Raisa. Raisa melepas kegundahannya dalam tangis dan isakan tertahan. Malik melangkah ke ruang perawatan Saka. Tadi ia ke rumah Raisa. Hanum mengatakan bahwa Raisa di rumah sakit menunggui Saka yang sedang sakit. Sampai di sana, dilihatnya Saka baru saja tertidur, sedang Bi Imas membaca Al-Quran di sampingnya. "Esa di mana, Bi?" tanyanya setelah memberi salam. Diusapnya kepala Saka yang tertidur pulas. Katanya tadi mau ke poliklinik. Sepertinya Mbak Esa juga kurang sehat. "Baik, Bi, saya susul ke sana," bergegas Malik ke poliklinik di lantai bawah. Ketika ia sampai di sana, dilihatnya Raisa keluar dari ruang dokter dan melangkah ke ruang lain dengan map di tangan. Malik mengikutinya. Keningnya berkerut melihat Raisa masuk ke ruang dokter spesialis kandungan. Ditunggunya sampai Raisa keluar. Ia keluar dari ruang dokter itu. Wajah Raisa terlihat murung. Ia duduk sendirian di pojok ruang tunggu yang agak sepi. Seperti ada beban berat yang mengganjalnya. Malik mendekatinya. "Assalamualaikum." Raisa menurunkan tangannya, terkejut melihat Malik sudah berdiri di depannya. Segera dibersihkannya wajahnya dari air mata. "Waalaikumsalam," jawabnya lemah. Malik duduk di sampingnya. "Ada masalah apa?" tanyanya lembut. Raisa menggigit bibirnya, menenangkan gejolak perasaannya. "Gak ada apa-apa, hanya sedikit pusing. Mungkin kurang tidur." Malik melirik amplop coklat berisi foto hasil USG yang tergeletak di samping Raisa. Diambilnya, dibacanya sejenak. "Ini punyamu." Raisa menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk pelan. "Kamu hamil?" Raisa mengangguk lemah. Setitik air menetes kembali di pipi Raisa. Bukan tidak mensyukuri anugerah dari Allah, tapi waktunya yang kurang tepat. Tak ingin menjadi perhatian dari pengunjung lain, Malik meraih tangan Raisa, mengajaknya pergi dari situ. Dibawanya Raisa ke kantin. Sejujurnya Malik terkejut menerima kenyataan bahwa Raisa tengah hamil. Apakah Raisa masih melayani suaminya itu? Bukankah Raisa pernah bilang bahwa mereka sudah tidur di kamar terpisah sejak peristiwa Raisa menangkap bahasa suaminya dan Ayuna? Rasanya tak sopan kalau Malik mempertanyakan hal itu. Walau mereka sebentar lagi akan bercerai, toh saat ini masih sah jadi suami istri. Tidak ada larangan untuk melakukan hubungan suami istri. Ada rasa kecewa yang diam-diam menyelinap ke dalam hati Malik. Bayangan Raisa masih berhubungan dengan Damar sangat mengganggu hatinya. Terasa pedih, cemburukah, dan kemungkinan Raisa membatalkan perceraiannya dengan Damar sangat mengganggu pikiran Malik. Bisa saja
Raisa membatalkan niatnya bercerai dari Damar karena kehadiran bayi itu. Lantas bagaimana dengan hati Malik yang sudah terlanjur menaruh harapan pada Raisa? Raisa mengusap air mata yang mengalir. Wajah itu terlihat letih dan kacau. Raisa menunduk sambil menghirup udara dalam-dalam. Entah apa yang ada dalam pikiran Raisa, dan entah apa pula rencana wanita itu setelah tahu bahwa dirinya hamil. Malik tak dapat menerkanya. Melihat Raisa yang begitu kacau, Malik tidak tega. Rasanya ingin membawa wanita itu ke dalam pelukannya, ingin menghapus segala kerumitan pikirannya. Wanita yang sangat dipujanya itu. Minum, Sah. Malik mengangsurkan gelas berisi teh manis panas yang baru dipesannya. Raisa menerima dan meminumnya. Kamu baik-baik saja, Sah. Apa kata dokter tadi? Raisa mengusap matanya. Dikuatkannya hatinya. Apapun yang terjadi harus dihadapi. Ya, aku baik-baik saja. Kamu tidak baik-baik saja, Sah. Kalau kamu baik-baik saja, kamu tidak akan sekusut ini. Berbagilah denganku apa yang menjadi beban pikiranmu. Begitu lembut dan tulusnya suara Malik membuat Raisa merasa tidak sendirian dalam kekalutan pikirannya saat itu. Aku tak menyangka perbuatannya malam itu padaku akan menghadirkan bayi ini. Maksudmu, perbuatan Damar yang mana? Bukannya katamu, kalian sudah tidur terpisah kamar? Maaf, pertanyaanku mungkin ini sangat pribadi. Malik bertanya hati-hati, sadar bahwa tak seharusnya ia menanyakan hal yang sangat pribadi tentang hubungan sepasang suami istri. Mas ingat ketika kita ke Sukabumi, banyak luka di tubuhku. Ya, apakah Raisa mengangguk? Ya, malam itu ia memaksaku sampai melukaiku. Ternyata benih itu tumbuh di rahimku saat ini. Aku tak mungkin membenci anakku, darah dagingku sendiri. Tapi aku bingung, kalau aku lanjutkan perceraianku, kasihan kedua anakku, tumbuh dan besar dalam kehidupan tak sempurna, tanpa ayah kandung di sisi mereka. Tapi untuk bertahan dalam pernikahan ini, aku tak sanggup. Luka ini terlalu sakit. Raisa mengusap air yang tak berhenti turun di pipinya. Malik menatap Raisa dengan pandangan penuh rasa iba dan cinta. Sangat dalam luka yang ditorehkan Damar di hati istrinya itu. Sah, jaga dan rawat baik-baik kandunganmu. Aku tahu akan berat bagimu menjalani kehamilan tanpa didampingi suami. Tapi aku selalu ada untukmu, Sah. Jangan pernah sungkan. Apapun yang kamu butuhkan, sampaikanlah padaku. Kita memang bukan suami istri, tapi aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Apapun kondisimu, tak menggoyahkan rasa itu. Kalau nanti kamu sudah resmi bercerai, masa iddahmu adalah sampai saat kamu melahirkan. Maka saat itu, aku siap segera menikahimu. Akan kita besarkan bersama-sama Saka dan adik-adiknya. Tak akan kubedakan anak-anak kita satu sama lainnya. Aku menyayangi kalian sepenuh hatiku. Itu janjiku. Malik menggenggam jemari Raisa, ingin membagi semangat dan kekuatan pada wanita tercintanya itu. Raisa semakin terisak mendengarnya. Begitu tulusnya Malik mengucapkan janji itu. Padahal Raisa belum sedikit pun membuka hati untuk Malik atau untuk siapapun. Urusannya dengan Damar membuat hatinya seperti menutup rapat tanpa celah. Tak mereka sadari, sepasang mata melihat keduanya dengan pandangan tak berkedip dan dada berdegup kencang.
Dia Ayuna. Tadi Ayuna dapat telepon dari ibunya bahwa adik ibunya sekeluarga sedang dirawat di rumah sakit di Bekasi. Mereka baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas di tol Bekasi Timur. Bersambung.